Pendapat Syekh Siti Jenar bahwa hidup di dunia ini dalam alam kematian atau alam kubur dianggap keluar dari akidah Islam. Menurutnya, di dunia ini ia bersenang-senang meskipun ia berwujud bangkai, keberadaannya sebagai bangkai. Hidup sekarang ini cuma sandiwara. Panca indera bersifat baru. Setiap hari manusia mencari makan cuma untuk menunda kematian. Ternyata makan dan minum bukan untuk hidup, tetapi hanya untuk menunda kematian. Meskipun setiap hari manusia makan dan minum, toh sang hidup tak juga bisa dipertahankan. Sunan Geseng, salah satu utusan para wali, menyalahkan pendapat Syekh Siti Jenar. Dia berpegang pada pendapat umum, yaitu orang mati akan menemukan badan di akhirat. Di akhiratlah orang memperoleh pahala atau mendapatkan siksa, kemudian mendapat surga atau neraka. Dengan demikian, menurut Sunan Geseng, pendapat Syekh Siti Jenar itu bertentangan dengan pendapat orang-orang tersohor dari negeri Arab dan kitab suci Al-Quran. Pendapat Syekh Siti Jenar menyalahi pendapat yang disebarkan oleh para wali di tanah Jawa, bahkan di Nusantara. Sebenarnya, pendapat Syekh Siti Jenar tidak menyalahi Al-Quran. Bahwa pendapatnya itu menyalahi atau berseberangan dengan pendapat para wali, itu betul. Seandainya tak ada faktor kekuasaan Demak yang turut campur, perbedaan di kalangan ulama, para wali, dan cendekiawan agama itu biasa. Perbedaan pendapat tak perlu menimbulkan pertikaian. Loh, wong pendapat itu kan cuma alat untuk mendekati sebuah kebenaran. Tak ada pendapat yang benar di dunia ini. Yang benar itu bukan pendapat, tetapi Tuhan. Dia wajibul wujud, keberadaan wajib, sudah pasti benar adanya. Sebagai contoh, ketika minuman kopi ditemukan, orang-orang mencoba mengkonsumsi kopi. Tetapi ketika minuman kopi membuat peminumnya kecanduan, maka ulama-ulama agama Islam mencoba merumuskan hukumnya. Dan di abad ke-15 itu, kopi di Timur Tengah diharamkan. Apakah yang benar kopi itu haram atau halal? Keduanya lahir dari pendapat. Ketika diharamkan, ulama memandang bahwa kopi itu membahayakan kesehatan peminumnya. Namun demikian, dalam perjalanan sejarah, akhirnya kopi itu dihalalkan. Karena bukti bahaya minum kopi itu, jika dibandingkan dengan kamer, minuman yang memabukkan, tidak ada artinya. Bahwa surga itu dinyatakan sebagai lokasi untuk menerima pahala. Bahwa surga itu untuk bersenang-senang sebagai tempat hiburan bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Bahwa di surga itu orang beriman tinggal memetik pahalanya. Itu semuanya juga lahir dari pendapat ulama. Loh, semua itu kan ada ayatnya. Betul, ada ayat-ayat yang menyebutkan tentang kehidupan di surga dan di neraka. Tetapi itu bukan bentuk real keadaan di surga. Itu cuma perumpamaan tentang surga. Syekh Siti Jenar tidak menitik beratkan pandangan hidup ini pada surga dan neraka, tetapi hakikat hidup. Hakikat hidup di dunia adalah sandiwara. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini kecuali sebagai sandiwara dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah tempat makhluk hidup yang sebenarnya, jika kamu mengetahui. Kehidupan dunia ini sandiwara dan permainan. Itulah tekanan ayat. Ini tidak ada hubungannya dengan sikap Jabariyah.
mereka yang memandang hidup di dunia ini sebagai wujud keterpaksaan. Tidak ada kehendak bebas. Syekh Siti Jenar sudah melampauinya. Pendapat Syekh Siti Jenar bukan lahir dari teori yang diambil dari ayat itu, tetapi merupakan pengalaman dan mempraktekkan ayat itu. Di satu sisi, berpedoman pada ayat itu bisa melahirkan sikap Jabariyah. Tetapi bagi praktisi mistik seperti Syekh Siti Jenar, bunyi ayat semata tidak ada artinya. Kebenaran suatu ayat bukan terletak pada kepercayaan, tetapi pada pengalaman.